Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan di vlog pribadi saya. Pribadi ini saya akan share itu kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan, dan juga pengalaman berkeluarga atau pengalaman-pengalaman hidup yang lainnya. Ya, kita masih dalam suasana pandemi dan ini sudah memasuki pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat darurat yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Ya, mudah-mudahan dengan mengerem laju pertumbuhan kasus COVID di Indonesia, karena dalam seminggu ini kita juara terus penambahan kasus baru setiap harinya, ya, itu antara 25.000 sampai 30.000 kasus. Dan seperti disampaikan oleh banyak ahli, ini belum sampai puncaknya mungkin nanti Agustus, yang diperkirakan sehari itu bisa sampai 200 sampai 300.000. Keadaan sudah darurat ya, rumah sakit banyak yang kolaps dan juga oksigen di sana sini langka, banyak tenaga kesehatan berjatuhan, kemudian juga korban jiwa, mereka yang positif COVID banyak yang tidak bisa tertangani, tidak bisa dirawat di rumah sakit. Apa yang bisa kita lakukan adalah berkontribusi dengan tidak menambah kasus atau patuhi prokes dengan sedisiplin mungkin, jaga jarak, kalau keluar pakai masker, kalau bisa pakai masker double, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sebisa mungkin diam di rumah, karena kalau terpapar kayaknya kemungkinan untuk bisa dapat kamar perawatan itu sangat kecil. Di vlog kali ini saya akan membahas salah satu meme yang mungkin dibuat oleh teman-teman dari IB Times yang sangat menarik. Ya, ini mungkin memesnya bisa dilihat. Ya, ini. Ya, jadi di meme ini menyatakan bahwa di negeri Indonesia, di negeri 62 itu ada banyak paradoks. Ya, paradoks misalkan masyarakat divaksin nggak mau, prokes nggak patuh, di tracing nggak ngaku, di swab ketakutan, hasil positif. Kalau yang OTG merasa di-COVID-kan, kemudian isolasi nggak mau, makan nggak betah gitu ya, tidak mau diisolasi. Kalau yang bergejala bingung karena cari rumah sakit dan rumah sakit penuh, yang sudah sembuh jumawa gitu ya, COVID nggak berbahaya, dan konspirasi. Meme ini sangat representatif memotret apa yang terjadi di negara kita gitu ya, bahwa banyak sekali, hanya kalau dalam bahasa psikologi itu cognitive dissonance ya. Jadi ketidaksesuaian antara apa yang dia yakini dengan yang terjadi gitu. Selalu dicari cara-cara untuk pembenaran. Mungkin di Indonesia jadinya banyak yang percaya dengan teori konspirasi. Sikap yang disebutkan di sini itu semuanya kurang tepat. Misalkan begini, divaksin nggak mau ya. Ya itu kita tahu kan bahwa menghadapi pandemi, yang harus diciptakan supaya pandemi ini bisa segera selesai itu adalah menciptakan kekebalan kelompok atau disebut dengan herd immunity. Capai dengan dua hal gitu ya. Yang pertama, sebagian besar orang terinfeksi kemudian bisa bertahan. Tapi kan skenario pertama ini sangat beresiko karena banyak orang yang mungkin tidak berhasil bertahan gitu ya. Kalau dilihat dari statistik berbagai macam penelitian terkait COVID-19, dari 100 orang yang terpapar atau 100% yang terpapar, itu 80% memang akan bergejala ringan atau bahkan mungkin tidak bergejala sama sekali. 10% sampai 15% itu gejalanya sedang-sedang saja. Nah, yang 5% itu mereka akan mengalami gejala berat mungkin yang harus dirawat di rumah sakit, apa membutuhkan perawatan intensif di ICU, atau bahkan mungkin sampai ventilator dan yang lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana ketika yang 5% ini yang mereka sangat butuh perawatan karena itu tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena layanan kesehatan sudah penuh. Dan dengan kasus aktif saja yang sekitar 359 atau 360.000 orang saja, kapasitas pelayanan kesehatan kita sudah terpontang-panting. Artinya banyak rumah sakit yang penuh, bahkan banyak pasien yang tidak bisa dirawat di kamar ya, boro-boro di ICU gitu ya, di kamar biasa pun tidak bisa. Mereka dirawat di lorong-lorong, di sela-sela, bahkan mungkin di parkiran-parkiran rumah sakit, di tenda-tenda darurat. Kalau misalkan pertumbuhan kasus itu terus meningkat, maka akan banyak sekali orang yang tidak bisa terselamatkan. Nah, ini yang menjadi soal gitu ya. Kalau kita tidak terpapar secara alami, berarti kita harus divaksin. Sementara sekarang banyak orang juga masih sekitar 30% orang yang hesitant ya, tidak mau divaksin gitu. Nggak mau divaksin itu salah satu hal yang kurang tepat ya. Pertama, karena vaksin itu bisa melindungi kita supaya
memiliki kekebalan terhadap virus ini tanpa harus terpapar terlebih dahulu. Jadi kita bisa lebih terkontrol. Vaksin itu kan sudah melalui uji klinis tahap 1 yang memastikan bahwa efek sampingnya itu ringan. Vaksin itu rata-rata sudah lolos uji tahap 3. Ya, selain aman, udah pasti aman, kemanjurannya pun atau efeknya terhadap perlindungan dari COVID-19 atau dari virus itu jadi dipertanggungjawabkan gitu. Yang kedua, alasannya kenapa kita tidak perlu anti untuk divaksin, karena kalaupun ada efek samping itu one in a million gitu ya, atau ya hanya sekian persen lah. Mungkin dari sekarang Indonesia sudah 33 juta orang yang divaksin, berapa sih yang memiliki gejala yang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang parah gitu ya. Mungkin ada 1-2 yang meninggal tapi bukan karena vaksin, ada underlying condition atau situasi kondisi yang sudah ada sebelumnya gitu, sakit sebelumnya. Misalkan ada banyak kasus orang yang tidak jujur, misalkan dia punya penyakit apa gitu ya, ketika divaksin dia tidak menyampaikan dengan terbuka. Ketika divaksin akhirnya terjadi komplikasi. Yang ketiga alasannya adalah vaksin ini public goods gitu. Apa public goods? Vaksin ini kan nggak ada yang mau beli sekarang ya, belum bisa dijual bebas. Harus pemerintah yang beli dengan duit negara, dan itu adalah hak semua orang untuk bisa mengakses. Jadi seharusnya sikap yang lebih tepat adalah kita berburu gitu. Ya berburu karena memang stoknya tidak sebanyak yang membutuhkan gitu ya. Jadi seharusnya kita justru berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksinasi karena itu bisa memproteksi kita sendiri dan itu adalah hak kita karena vaksinnya sudah dibayar oleh negara. Misalkan di meme itu juga disebutkan prokes nggak patuh. Ada 2 hal. Yang pertama dia tidak disiplin atau tidak merasa bahwa COVID itu menakutkan atau berbahaya. Yang kedua karena sudah divaksin gitu. Ada juga yang itu disebutnya ada moral hazard sama morale hazard gitu. Itu kalau dalam bahasa psikologi ketika orang misalkan sudah merasa diproteksi, dia ya jadinya tidak waspada lagi. Sama dengan misalkan orang yang sudah pakai seat belt ya, sudah pakai sabuk pengaman, ternyata dia menjadi ugal-ugalan di jalan raya. Kita tetap harus taat prokes. Sebelum divaksin atau setelah divaksin tetap harus protokol kesehatan. Vaksin itu hanya sebagai tameng ya, sebagai penjaga kita untuk menambah proteksi, tapi tidak menjamin bahwa orang yang sudah divaksin itu tidak akan terpapar, tidak terkena COVID-19. Ada kisah misalkan yang sudah 2 kali divaksin tetap terinfeksi, ada juga yang terinfeksi dengan virus yang varian baru ataupun varian yang lama gitu. Cuma ketika sudah divaksin, kemungkinan besar kita tidak akan mengalami kasus COVID yang parah. Juga misalkan di tracing nggak ngaku, di swab tidak mau atau takut juga. Justru di tengah pandemi seperti ini, kita kalau misalkan ada gejala-gejala yang mengarah sangat dekat dengan COVID, secepatnya dites, dicari tes itu gitu ya. Ataupun kita juga mau di tracing gitu, mau kita kira-kira sudah kontak erat dengan yang sudah positif atau tidak. Karena itu yang akan mungkin menyelamatkan kita. Banyak kasus COVID-19 yang parah, yang harus dirawat, yang harus kena ICU itu karena mereka terlambat dirujuk gitu ya, sudah parah baru ke rumah sakit. Nah, justru kalau sakit kita harus minum obat kan. Justru kalau kita merasa ada gejala-gejala COVID, cepat-cepat dites untuk memastikan apakah ini COVID atau bukan, sehingga gejala kita tuh bisa diobati secara simptomatik. Gejala-gejala itu sesuai dengan obat yang memang perlu. Sikap yang kurang tepat juga di sini, kita sudah dites merasa sehat-sehat saja karena tidak bergejala, terus merasa di-COVID kan. Kemudian menuduh tenaga kesehatan rumah sakit bermain gitu. Karena tadi ya, dari kalau misalkan ada 10 orang atau ada 100 orang yang terpapar COVID, itu yang 80 orang itu kemungkinan tidak bergejala gitu. Dan yang tidak bergejala itu bukan berarti tidak positif, karena misalkan imunnya kuat, terus gejalanya tidak keluar, maka dia merasa sehat-sehat saja. Dan ketika sudah sembuh ya jumawa ya, COVID nggak berbahaya, bahwa ini ada teori konspirasi dan segala macam. Bahwa ada kemungkinan oknum-oknum yang bermain di balik pandemi ini, bisa jadi ya atau tidak. Kita belum bisa memastikan hal tersebut. Sebaiknya kita tidak berburuk sangka, tidak menyalahkan orang lain gitu ya, tidak jumawa,
tidak sombong atau tidak arogan. Di sekitar kita ada orang-orang yang sangat beresiko ya bisa terpapar karena kita. Jadi menurut saya mengambil sikap-sikap yang pas gitu. Pertama, sikap itu bahwa divaksin karena vaksin itu hak kita ya, dan itu juga bisa memberikan perlindungan kita dari COVID-19 dan juga virus-virus yang lainnya. Kemudian juga taat prokes karena walaupun sudah divaksin, kita masih tetap beresiko untuk terpapar COVID-19, apalagi yang belum divaksin. Kemudian juga kalau kita memiliki gejala-gejala ataupun sudah berinteraksi dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif, maka sebaiknya secepatnya untuk dites. Kalau ke puskesmas itu bisa gratis ya, tidak ada halangan untuk kita dites, dan mudah-mudahan juga kalaupun misalkan positif ya mudah-mudahan kita tidak bergejala ataupun gejalanya ringan dan kita diberikan keselamatan untuk melewati pandemi COVID-19 ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Nah, ini adalah bagian dari usaha kita ya, bukan, dan tentunya kita berdoa ya supaya penanganan COVID ini bisa secepatnya di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, bisa segera selesai dan sehingga itu bisa terjadi bukan hanya sekedar andil dari pemerintah, ormas, organisasi kesehatan masyarakat ataupun rumah sakit, dokter dan perawat saja yang berjibaku, tapi juga kita sebagai orang non kesehatan memberikan kontribusi dengan tidak menambah kasus dan juga menaati anjuran-anjuran dari para tenaga kesehatan. Baiklah, itu tetap 3M, pakai masker double, kemudian rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan kita vaksinasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.